Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan membacakan berita jemaat Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. Perlu diketahui bahwa hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yakni hari ke-50 hari turunnya Roh Kudus. Atas nama Majelis Jemaat, saya menyampaikan terima kasih kepada warga kelompok Markus yang telah mempersembahkan tandon air dan dapat digunakan untuk gereja dan kapanditan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ingrid, yaitu keluarga Ibu Sarkonah, yang telah mempersembahkan persepuluhan sebesar 4 juta rupiah, dan juga kepada segenap warga yang tetap sadar mempersembahkan dalam ibadah minggu, baik kebaktian berayat maupun ibadah minggu. Demikian yang perlu saya sampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 231 ayat yang pertama. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang membangun ibadah di rumah masing-masing. Hari ini adalah hari Pentakosta. Kita memperingati turunnya Roh Kudus untuk karya keselamatan umat manusia. Mari kita khususkan ibadah ini bersama-sama dengan mengakui di dalam hati kita demikian. Pokok pertolongan kami hanya di dalam Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama silakan duduk kembali. Kita dasari ibadah ini dengan ayat Alkitab di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga sampai yang kelima. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai yang kelima, demikian bunyinya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus.
Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Inilah pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang merupakan kredo atau pengakuan iman yang paling awal. Yesus adalah Tuhan, dan hanya oleh karena karya Roh Kudus saja orang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan. Begitupun kita semua yang telah mengaku Yesus adalah Tuhan, ini adalah karya Roh Kudus yang kita peringati peristiwa turunnya Roh Kudus di kota Yerusalem itu pada saat ini. Mari kita sambut dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 283. Kidung Pasamuan Jawi nomor 283, bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga yang mulia, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Pagi yang indah pemberian Tuhan ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam puji-pujian yang kami naikkan, semuanya merupakan wujud syukur kami atas semua kebaikan, pemberian dan karya keselamatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami memperingati turunnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus memberikan kekuatan iman percaya kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan di dunia ini. Dan kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan mampu menghadapi berbagai kesulitan yang kami hadapi sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Namun demikian ya Tuhan, pada saat ini pula kami mengakui bahwa di dalam kehidupan kami tersebut ada perkataan, pikiran, perbuatan yang tidak sesuai dengan kasih karunia Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak dan hati Tuhan. Kami menyadari inilah kami manusia. Di saat kami menggerutu, di saat kami berselisih paham, di saat kami belum mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, disitulah kemanusiaan kami muncul, disitulah kedagingan kami menyatakan kami tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersama-sama menghadap kepadamu.
kami mengakui kelemahan, kesalahan, dan dosa kami tersebut. Kami mohonkan pengampunan atas kesalahan dan dosa kami tersebut. Kami percaya karya Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kami, juga memberikan kuasa pengampunan dosa bagi kami. Dan melalui Roh Kudus-Mu Engkau memberi tuntunan kepada kami untuk hidup baru lagi. Inilah berkat Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita lengkapi keyakinan kita akan pengampunan dosa yang Tuhan berikan tersebut dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 240A, nomor bait yang pertama. Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama. Pujilah Tuhan yang telah memberikan rahmat-Nya atas segala pengampunan dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari kitab suci dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh anggota majelis. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-4. Mari kita terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah. Biarlah setiap hati kami boleh menerima sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan kami yang menjadi pendengar firman-Mu, boleh Tuhan siapkan hati kami sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Tuhan hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-4, begini bunyi firman Tuhan. Judul perikop di atas adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh
itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Demikian pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita masih boleh bersama-sama membangun ibadah secara online di rumah kita masing-masing pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita berani untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin, sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita? Kalau zaman dulu orang yang disebut sakti Mondraguna itu adalah orang yang sudah melalui berbagai tahap proses penggemblengan, baik secara fisik, mental maupun olah kanuragannya, dan dia memiliki kesaktian itu juga tidak dengan tiba-tiba. Ada proses yang harus dilalui. Ketika dia sudah mendapatkan itu sebagai bekalnya untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan pada zaman itu, dia termasuk orang yang pemberani karena kesaktiannya iso ngilang, iso apa ngesut. Nah, kalau di film-film yang sekarang ini, Tutur Tinular yang dulu pernah ada, ya, ceritakan bagaimana ilmu kesaktian itu juga diperoleh dan digunakan, membuat orang itu berani. Nah, ini berbeda dengan kesaktian itu Bapak Ibu. Sekalipun para murid juga melakukan proses di mana mereka harus mengikut Tuhan Yesus, pada saat bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat, kalau orang Jawa pada waktu itu menyebutnya kesaktiannya Tuhan Yesus, bisa menyembuhkan orang sakit, membuat anggur dari air, bisa membuat gelombang laut diam, tenang, bisa membangkitkan orang mati. Mungkin kalau dalam cerita pewayangan yang bisa membangkitkan orang mati itu hanya Krishna atau Dewa Wisnu dengan kembang yang memberikan kehidupan itu. Artinya kesaktian yang, kalau saya bahasakan dalam bahasa Jawa itu, kesaktian yang dimiliki oleh Tuhan Yesus pada waktu itu
tidak main-main seperti kesaktian-kesaktian yang biasa, kesaktian yang bisa menghidupkan, membangkitkan orang mati. Ini kuasa yang luar biasa yang dimiliki. Kalau disebutkan sebagai Yesus sebagai manusia 100%, Tuhan 100%, kuasanya itu kuasa Tuhan, manusianya Yesus. Nah, ini mereka mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi. Ada yang percaya bahwa Yesus ini Mesias yang secara politis akan memulihkan keadaan Israel seperti pada zaman Salomo dengan kelebihan-kelebihannya tadi. Tapi ada yang juga masih bingung dan bertanya-tanya, Yesus ini mau membawa kita kemana? Dan apa yang akan kita lakukan nanti kalau Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah kita? Bagi yang menganggap Yesus itu Mesias secara politis seperti Yudas Iskariot, ya sudah selesai, tidak bisa bersama-sama dengan Yesus. Tapi bagi yang masih bingung, masih gundah, masih resah, masih tidak tahu apa yang akan dilakukan, sekalipun mereka sudah pernah menerima perintah dari Tuhan Yesus. Artinya apa yang dijanjikan kuasa, itulah yang mereka harapkan, itulah yang mereka tunggu-tunggu untuk membuat mereka semakin yakin dulu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi bukan Yesus Mesias saja. Mesias itu sama dengan Kristus yang diurapi. Bukan hanya itu saja. Dalam pemikiran orang Yahudi, yang diurapi itu ya raja. Jadi Yesus bukan hanya raja saja. Yesus adalah Tuhan. Kalau sudah ada pengakuan ini di dalam hati mereka, para murid masing-masing, mereka menjadi berani, mereka menjadi pengikut yang setia. Kalau kita baca referensi di luar Alkitab ini, 12 murid Yesus selain Yudas Iskariot, bagaimana mereka menyebarkan Injil dengan penuh resiko, bahkan kematian yang tidak lazim mereka hadapi itu semua. Ya, karena keyakinan kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi kunci keberanian menghadapi tantangan hidup. Tentu Roh Kudus juga tidak membuat murid-murid itu mati sia-sia atau melakukan pengabaran-pengabaran Injil yang tidak ada manfaatnya, yang percuma. Tidak. Sebelum mereka mati dengan cara-cara yang mengenaskan itu, ternyata proses pengabaran Injil itu juga memberikan gambaran bahwa para murid ini diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan kecerdasan. Siapa sih mereka? Petrus, Yakobus, Andreas, nelayan. Tapi mereka diberikan kuasa untuk mengabarkan Injil itu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta dengan apa yang dibaca oleh anggota majelis tadi
ada tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Kalau pada keterangan di atas, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Berkumpul, jadi belum ada corona pada waktu itu. Mereka masih boleh berkumpul. Sekarang kita dibatasi. Kita tetap memperingati turunnya Roh Kudus sebagai peristiwa iman kita. Lidah-lidah api menggambarkan makna keberanian, api merah ya. Dan juga ada kuningnya, kehati-hatian, kebijaksanaan. Nah, inilah yang membuat para murid setelah peristiwa Pentakosta itu siap menghadapi tantangan hidup dalam mengabarkan Injil. Nah, kalau kita sekarang ini mengaku percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, itu juga karena Roh Kudus yang berkarya di dalam hati dan hidup kita. Roh Kudus yang mana? Roh Kudus yang berbeda pada zaman Rasul? Enggak, Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang satu. Tapi saya enggak bisa berbahasa roh, Pak. Loh, rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan tidak hanya soal bahasa roh. Ada yang diberi karunia bisa berbahasa roh, ada yang bisa menerjemahkan bahasa roh. Jadi jangan hanya fokus tentang bahasa roh saja, itu hanya salah satu karunia. Masih banyak karunia lain yang Tuhan berikan kepada kita untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan para murid yang menerima curahan Roh Kudus di Yerusalem pada saat itu. Ya, contohnya ini anggota majelis melayani dengan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai anggota majelis. Organis Mas Yayan ini melayani tugas dan tanggung jawabnya. Mbak Nata dengan pandu puji dan juga mengiringi ibadah anak. Di situ juga ada Mas Krishna, Mas Fajar dengan talentanya di IT dan multimedia. Ini semua karena karya Roh Kudus yang ada di dalam hati dan hidup kita. Tidak bisa kita mau melakukan seperti ini tanpa ada karya Roh Kudus. Sama, kalau sudah kita menerima karya Roh Kudus, kita tidak akan bisa bilang terkutuklah Yesus. Tidak bisa. Tapi justru sama dengan para murid tadi yang menerima Roh Kudus, mereka punya keyakinan Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kehidupan di bumi dan di surga. Hanya Dialah jalan satu-satunya untuk menuju ke rumah Bapa. Tidak perlu dipaksakan ke orang-orang yang lain. Ini menjadi keyakinan kita dulu. Apalagi di masa-masa sulit ini. Jangan goyah karena kita dibatasi peribadatan kita. Tidak, kita tetap sabar ya. Pada saatnya nanti kita akan bisa kembali berkumpul. Kita juga peduli terhadap saudara-saudara kita yang juga dalam peribadatan mereka juga dibatasi. Misalnya takbiran kemarin ya, ada yang sudah siap-siap tapi ternyata oleh aparat penegak hukum diingatkan dan dilarang untuk melakukan takbiran keliling. Mungkin juga sholat Id
Ya yuk kita sama-sama menjaga apa yang terbaik untuk kita ini. Ya memang gak enak Bapak Ibu, ibadah online itu gak enak, nonton HP tok. Kadang ada yang mengingatkan kita itu ibadah online ngikuti ibadah atau nonton ibadah. Ada yang ingatkan gitu. Jangan-jangan kita cuma nonton, tidak melakukan sebagaimana kita ibadah di gereja. Nonton tok. Ya syukur Pak nonton Pak, timbangane gak. Ya sih, timbangane gak. Tapi apa sih manfaatnya ibadah itu untuk kita? Ya untuk menjaga iman kita supaya tidak goyah. Bagaimana caranya Majelis Agung menata supaya setiap kita ini masih tetap terjalin, saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah masa ini. Sekali lagi, Roh Kudus tidak hanya membuat kita berani, tapi Roh Kudus juga memberikan hikmat kepada kita. Roh Kudus juga memberikan kekuatan dalam hati kita untuk bersabar. Kalau nggak sabar, itu sapa sing dicontoh? Tuhan Yesus mungkin pernah marah, ngobrak-ngabrik orang yang berjualan di sekitar Bait Allah. Tapi itu tidak bisa dipakai dasar bahwa Tuhan Yesus nggak sabar. Nah, Tuhan Yesus nggak sabar, ya dia tidak akan mau menjalani proses penyiksaan, kesengsaraan, kematian di atas kayu salib. Dia punya kuasa. Sekali lagi, kuasa yang ada dalam Tuhan Yesus tidak digunakan untuk dirinya sendiri, kepuasan dirinya sendiri. Roh Kudus memberikan hikmat dan kekuatan untuk kita bersabar di masa-masa sulit ini. Dan ini adalah ujian bagi kita semua. Monggo kita bersama-sama melakukan apa yang dilakukan para murid dengan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing, tetap berani melakukan hal-hal yang juga penuh resiko, tetapi di situ ada penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga semuanya boleh bersukacita, tetap bersyukur dalam segala hal, menjadikan kita tetap ada di dalam karya keselamatannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh pagi kita. Saat teduh selesai, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 292 bait yang pertama. Jagat tentrem
Rasuli yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis. Dipersilahkan. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri, baik yang petugas di gereja maupun yang ada di rumah. Marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan melalui peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu, sampai saat ini kami boleh juga menerima dan merasakan kuasa Roh Kudus di dalam hati dan hidup kami, sehingga kami berani mengakui Yesus adalah Tuhan dan menjadikan kami mau melayani dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam persekutuan ini sampai saat ini, sekalipun kami dibatasi untuk melakukan ibadah di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan gereja Tuhan seluruh dunia, di seluruh Indonesia, khususnya yang sampai saat ini masih patuh, taat dan setia bersama-sama dengan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini, bukan karena ketakutan kami terhadap virus tersebut, tetapi demi menyelamatkan umat manusia, demi menyelamatkan keutuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Semuanya ini kami rasakan butuh pertolongan Tuhan, butuh kuasa Roh Kudus untuk tetap menjadikan kami berhikmat, menjadikan kami sabar, menjadikan kami merasakan bahwa apa yang kami alami tidak lebih sulit, lebih sengsara dari yang dialami para murid setelah mereka menerima Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menggembalakan umat Tuhan di masa pandemi ini. Kiranya mereka tetap sehati, sepikir, satu tujuan, baik di Indonesia ini maupun di negara-negara yang sudah mulai memberlakukan pembebasan atau herd immunity bagi warganya. Kami mohon Tuhan tetap memberikan hikmat, kebijaksanaan dan kesabaran, sehingga tidak gegabah di dalam mengambil keputusan. Dan semuanya ini adalah pertolongan dari Tuhan semata. Demikian pula kami dimampukan pada akhirnya untuk hidup bersama-sama normal kembali dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan
yang juga menjadikan kami tidak sebebas sebelum terjangkit atau pandemi virus ini. Ialah kami sehati sepikir satu tujuan, sehingga negara Republik Indonesia ini boleh tetap diselamatkan dari berbagai ancaman perpecahan, pertikaian, salah pahaman. Demikian ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya gereja kami, Gereja Kristen Jaiwetan, khususnya di Jemaat Dawar Blandong ini. Sekalipun banyak hal yang tidak bisa kami lakukan, terlebih lagi saat dimana hamba-Mu Jonet Sudarmoko ini pada akhirnya nanti juga akan berpisah dari jemaat ini. Kami mohon Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menyertai saudara-saudara kami di Jemaat Dawar Blandong ini di dalam bertumbuh, berakar, berkembang sesuai dengan hikmat yang diberikan Roh Kudus kepada kami semua. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami tidak bisa melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk jemaat-Mu di tempat ini. Ampuni kelemahan kami ketika kami tidak peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, yang butuh pertolongan kami. Bahkan juga saudara-saudara kami yang tidak dengan mudah dan tulus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, yang sering sekali merepotkan persekutuan kami ini. Kami mohon pengampunan ketika kami tidak mampu bersama-sama menggembalakan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sertai dan pimpin hamba-Mu yang akan meninggalkan Jemaat Dawar Blandong ini di tempat tugas yang baru. Biarlah hanya kekuatan dan penyertaan Tuhan saja yang kami andalkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan masyarakat umum di Dawar Blandong ini untuk bersama-sama mentaati apa yang sudah diputuskan pemerintah yang terbaik, bukan karena terpaksa, tetapi menyadari manfaat dan tujuan pemerintah membuat keputusan tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa pribadi kami, doa syafaat kami, keluarga masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak menutup mata untuk setiap doa-doa kami, bahkan mengabulkannya sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan hari Minggu ini yang akan dipandu oleh anggota majelis. Dipersilakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum itu ada firman Tuhan
yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 235. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Serahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan berikan pada kami di tengah-tengah kami beribadah ini Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kami beribadah pada pagi hari ini, kami telah mengumpulkan persembahannya Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat warga jemaat yang telah mengumpulkan persembahan maupun yang belum bisa mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang selalu memberikan berkat melimpah buat warga jemaat melalui pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk mengelola uang persembahan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang selalu memberikan roh hikmat kebijaksanaan dalam mengelola keuangan gereja Tuhan. Tuhan, demikian seru permohonan kami, hanya kami naikkan di dalam nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang berdiri, kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 292 bait yang kedua. Sio, 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
mare nglawan panides klayan setan ajre pepalang rubeto du Gusti nunggila mring kula. Saudaraku, undurlah dari ibadah ini, kembalilah ke dalam tugas dan panggilan saudara sehari-hari. Senantiasa rasakan kuasa Roh Kudus ada di dalam hati saudara, dan lakukan apa yang diperintahkan Roh Kudus untuk kehidupan kita saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang diberikan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.